Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di Bang Napi Channel. Channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Jadi beberapa hari ini kita sudah rangkum berita, diantaranya soal Ibu Mensos Risma marah-marah ini di Gorontalo, lalu besok harinya hadir di Sumatera Barat di lokasi bencana banjir di Padang Pariaman yang juga melakukan tindakan gimmick-gimmick politik ya, menyapu-nyapu begitu. Kemudian ada soal Pak Jokowi yang viral makan jagung pinggir jalan di Papua. Lalu heboh-heboh soal ibu kota baru, kemudian ada isu bendera Taliban di KPK, bendera ISIS. Lalu ada perseteruan antara Profesor Yusril dan mantan Ketua MK Bapak Jimli As-Siddiqi. Lalu ada soal Pandora Papers yang melibatkan dua nama pejabat tinggi negara kita, yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan dan Airlangga Hartarto, Ketua Golkar. Apakah mereka berdua ini akan juga melaporkan wartawan investigasi internasional itu? Kita tunggu sequel berikutnya. Kemudian yang menarik dari banyak pemberitaan itu adalah bukan soal Risma marah-marah yang dapat kita duga dia mengidap BPD ya. BPD itu borderline personality disorder kalau bahasa kedokterannya. Jadi ada semacam ketidakstabilan mental. Ini perlu diperhatikan oleh pemerintah. Barangkali Bu Risma perlu treatment khusus ini untuk pemeliharaan ya begitu. Jadi menteri yang satu ini perlu dipelihara karena secara PDIP justru melindungi tingkah-tingkah dan gaya-gaya yang ditampilkan oleh Risma ini. Sudah ada grafik infografis dikeluarkan oleh beberapa portal media ini, apa saja kemarahan-kemarahan Risma ini di berbagai momen, mulai dari marah-marah soal rumput, marah-marah ke camat, marah-marah kemarin di Gorontalo juga. Yang menarik dari tingkah Risma itu adalah ketika dia hadir di Sumbar dalam rangka menyerahkan bantuan kepada korban bencana di Padang Pariaman, korban bencana banjir, itu nyapu-nyapu. Jadi biaya nyapu-nyapunya ke Sumatera Barat itu saya duga ini miliaran. Jadi untuk datang dari Gorontalo ke Sumatera Barat itu tuh habis uang juga miliaran, mulai dari akomodasinya, pengawalannya, kemudian segala macam kegiatannya di sini. Itu biaya perjalanan dinasnya kan tidak sedikit. Sementara bantuan yang diberikan di Padang Pariaman itu ya tidak sampai 1 miliar, saya hitung-hitung yang kita baca di banyak media. Ada bantuan 15 juta rupiah untuk korban yang meninggal akibat bencana itu, kemudian ada 5 juta rupiah yang dibantu kepada korban yang menderita patah, kemudian ada bantuan sejumlah peralatan teknis di lokasi bencana itu seperti selimut, kasur dan lain sebagainya. Itu ya jumlahnya cuma 120 jutaan sekian. Itu kalau dihitung dengan biaya perjalanan dinasnya justru lebih banyak biaya perjalanan dinasnya ke sini untuk foto-foto sambil nyapu-nyapu. Jadi mubazir dia datang ke sini, sebaiknya dia transfer saja ke BPBD Provinsi Sumatera Barat kan tidak banyak makan biaya, dan itu tuh biaya transfernya cuma 6.500 kan. Jadi tidak ada efektivitas kerja pejabat pemerintah ini selain marah-marah dan sangat tidak perlu. Jadi saran kita ini kepada pemerintah pusat, khususnya ini Pak Jokowi, itu kan anggota kabinetnya ini perlu disiapkan semacam ruang karantina khusus untuk pemeliharaan spesies yang unik seperti Ibu Risma Mensos ini. Lalu soal heboh soal makan jagung Pak Jokowi. Di hari bersamaan juga kita dapati berita di satu kelurahan di Kelapa Gading, Jakarta Utara itu ada satu orang anak yang neneknya meninggal
sudah 3 hari tidak makan, sementara tangisannya tidak didengarkan oleh keluarganya. Nah, ini yang perlu jadi perhatian seharusnya di Kementerian Sosial di daerah terkait. Dan insiden-insiden semacam itu mestinya juga menjadi atensi buat Kementerian Sosial Bu Risma, bukan malah nyapu-nyapu di sumber. Jadi menghilangkan substansi dari kerja-kerja sosial di Kementerian Sosial itu. Ini perlu jadi perhatian. Ini ada yang presiden hanya tidak sempat sarapan di pagi hari, sementara ini ada anak kecil yang neneknya yang merawatnya meninggal, sudah 3 hari tidak makan. Ini tidak menjadi perhatian oleh Kementerian Sosial. Justru dia datang ke Sumatera Barat untuk nyapu-nyapu. Ini kesal kita. Jadi kekesalan kita itu kita katakan ini spesies unik dalam tanda kutip ya. Seperti Risma ini perlu perawatan khusus supaya nanti datang ke daerah lain juga dia barangkali mungkin hadir ke Medan, dia melakukan penyemprotan dengan mobil pemadam kebakaran setiap trotoar yang ada, kemudian bersihkan gorong-gorong, kan seperti itu. Itu kan kerja-kerja sosial termasuk mungkin dalam perspektif Risma ya. Oh iya, satu lagi hari ini kita ucapkan kepada Tentara Nasional kita, Dirgahayu TNI yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan kerja TNI semakin dicintai rakyat, tidak menurunkan baliho dan show of force di gang-gang rumah-rumah penduduk dengan mobil-mobil beratnya yang seharusnya dibawa ke medan tempur, bukan dibawa ke perumahan penduduk begitu ya. Ini saran saja. Nah, yang paling menarik dari sekian banyak berita yang beredar ini ada satu surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Ini soal expire vaksin. Jadi masa kadaluarsa vaksin yang dikeluarkan oleh produsennya hanya 6 bulan, berjangka 6 bulan, lalu diperpanjang dengan surat pemberitahuan saja oleh Kementerian Kesehatan untuk dijadikan masa kadaluarsanya itu menjadi 12 bulan. Dan itu yang akan diinjeksikan kepada masyarakat yang belum divaksin barangkali. Ini mungkin ya. Jadi ini berbahaya. Jadi standar apa yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan bisa melakukan perpanjangan kadaluarsa? Itu kan ranahnya BPOM ya. Ranahnya BPOM. Tidak bisa Kementerian Kesehatan sekonyong-konyong mengeluarkan surat memberitahukan ini daluarsa yang ditetapkan 6 bulan oleh produsen vaksin, lalu dikeluarkan dengan surat oleh Kementerian Kesehatan menjadi 12 bulan. Ini bahaya. Jadi makanan saja kalau expirednya diproduksi oleh pabrik itu 12 bulan, itu 3 bulan sebelum habis expired itu sudah harus diturunkan dari rak-rak, itu harus diopname barang itu, harus dikeluarkan, disisihkan. Ini sudah 3 bulan menjelang habis kadaluarsa. Ini sudah harganya sudah dijual murah, kemudian ada juga yang memang tidak layak lagi dijual. Seperti itu. Itu makanan saja. Ini mau diinjeksikan ke dalam aliran darah ini. Tidak tahu kita. Ini apakah tidak berbahaya? Ini jadi pertanyaan bagi kita. Jadi barangkali itu yang menarik. Selain dari Pandora Papers yang melibatkan 2 nama pejabat tinggi negara kita, Luhut dan Airlangga Hartarto, apakah mereka akan melaporkan juga ke Interpol ya? Para wartawan yang mengetahui aset-asetnya yang disembunyikan di Karibia begitu kan. Dengan istilahnya Shell Company. Jadi ada perusahaan cangkang. Jadi perusahaan cangkang itu kalau kita lihat definisinya, perusahaan yang ada kop suratnya, ada stempelnya, ada namanya, tapi tidak ada alamatnya yang jelas begitu. Tidak ada karyawannya, tidak ada pekerjanya, dan tidak diketahui aktivitas jelasnya. Ini perusahaan-perusahaan fiktif yang dibuat oleh banyak pejabat negara mungkin untuk melakukan praktek pencucian uang dan money laundry. Nah, ini tidak itu saja, banyak motif sebetulnya, banyak modus untuk melakukan money laundry itu. Tidak hanya bikin shell company atau perusahaan cangkang atau perusahaan fiktif seperti ini,
Tapi ada juga orang yang melakukan pencucian uang itu dengan membuat semacam lembaga-lembaga amal begitu ya, bikin yayasan, panti begitu kan, bikin pondok pesantren seperti yang direncanakan oleh Nazarudin Demokrat setelah keluar dari penjara itu kan. Jadi korupsi ratusan miliar, kapan perlu triliunan kan. Nah, setelah itu bikin rencana yang bisa menarik simpati masyarakat, bikin yayasan amal, yayasan yatim, yayasan pondok pesantren, ya kan, bikin masjid. Nah itu salah satu modus operandi untuk melakukan money laundry. Jadi sehingga kerja-kerja politik mafia pajak di belakang perusahaannya itu tidak terbaca oleh masyarakat. Yang terlihat, oh bapak ini bangun masjid, oh bapak ini bangun pesantren, oh bapak ini bangun yayasan yatim, oh bapak ini baik bagi-bagi makanan. Padahal nilainya tidak seberapa dari yang dia laundry kan, dari yang dia cuci uang-uang hasil maling dan korupnya itu. Barangkali demikian teman-teman, supaya tidak terlalu panjang video ini. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.